Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan mbak-mbak semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat, tidak kurang suatu apa, dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya akan berbagi cara bagaimana cara mengganti LCD Samsung A20 ya. Yang mana handphone ini layarnya itu tipis sekali Mbak, dan hati-hati dalam proses membongkar dan memasang tentunya. Oke Pak, sedikit saya percepat Mbak ya, untuk mengurangi durasi Mbak ya. Pertama-tama kita berikan thinner, atau beda orang beda teknisi beda caranya Mbak ya. Saya banyak cara ya di sini menggunakan thinner atau spiritus ya. Sebenarnya bagusnya spiritus Mbak, karena daya resapnya cepat. Setelah itu saya menggunakan seperti ini Mbak. Sebenarnya bagusnya silet Mbak ya, tapi saya cari tidak ketemu siletnya. Kita buka tutup belakangnya dulu Mbak. Di sini kita cari celah dulu ya, kita cari celah dulu. Mohon maaf jika untuk caranya kurang berkenan, tapi ya ala kadarnya, yang penting tidak melukai Mbak ya, kira-kira seperti itu. Sambil lalu buat sahabat dan mbak semua yang lagi monitor, mungkin lagi sakit, lagi terbaring sakit ya, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh, bisa ngumpul lagi bersama dengan keluarga, dan bisa melanjutkan rutinitas yang mungkin sempat tertunda Bang ya. Amin amin ya rabbal alamin. Coba kita tutup dulu, kita buka dulu pelan-pelan ya. Di sini video mohon maaf sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi ya. Situ sambil ditaruh cairan Mbak, supaya lemnya itu cepat apa ya, mudah terbuka begitu loh Mbak. Dan di sini saya lihat menggunakan fleksibel sidik jari, tapi agak aman Mbak ya, karena posisi soket posisi ada di tengah. Tapi biar jangan kita langsung lipat dari bawah ke atas Mbak ya. Kita sisipkan apa Mbak, kita sisipkan plastik dari bawah ke atas secara melebar, karena takutnya nanti robek fleksibel sidik jarinya Mbak kalau nyangkut. Bisa dilihat seperti berikut ya. Beda teknisi, beda orang, beda juga caranya Mbak ya, kira-kira seperti itu. Yang penting hati-hati. Dan bisa dilihat di situ ada antena Mbak ya. Kadang kalau kita cungkil-cungkil tuh di situ bisa luka, bahkan bisa robek, putus jalur. Jika putus jalur itu apakah handphone tidak menyala? Tetap menyala Mbak, tapi signalnya lemah nanti. Jadi kita harus hati-hati ya, di situ jangan sampai robek, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita buka untuk bautnya. Untuk mengurangi durasi saya percepat dan saya cut Mbak ya, kira-kira seperti itu. Sabar Mbak, sabar menanti ya. Bautnya ini kalau kita kendorkan itu, walaupun obeng kita ada besi beraninya, tidak nempel Mbak. Jadi harus kita kadang sambil kita cungkil, kadang-kadang ada yang susah keluar. Oh ya, di bagian antena tadi kalau mungkin sahabat semua mencungkil terus robek, itu bisa di sambung dengan kawat jumper Mbak ya, kira-kira seperti itu. Karena saya sendiri pernah begitu ya, kadang saya tidak menutupi ya, namanya kita itu juga manusia biasa ya, karena kerja itu ada lalainya. Kalaupun sampai robek, kita jangan tidak perbaiki ya, kita harus perbaiki, kita jumper dengan kawat email itu bisa Mbak, supaya itu sidik jarinya Mbak, kita buka. Dan selanjutnya kita buka frame, bukan frame itu Mbak ya, tulang frame belakang yaitu ya, kita buka. Setelah itu kita buka soketnya, terus jangan lupa konektor baterai kita lepas dulu. Kira-kira seperti itu Mbak, kita berikan sedikit thinner untuk membuka jika susah. Oh iya Mbak, sambil lalu buat sahabat dan mbak semua yang mau membeli layar ya, ada layar yang KW dan yang ori ya, hati-hati ya dalam memilih. Tapi untuk perbedaannya Mbak, sangat mencolok ya untuk perbedaannya. Oke Mbak, untuk pembukaan saya menggunakan thinner di sini. Saya coba taruh thinner dulu. Jadi begini Mbak, untuk membuka mungkin ke depan ya. Ini saya langsung kerjakan karena untuk tutorial, jangan supaya tidak terlalu panjang durasinya.
Jadi kita berikan thinner ini dulu, setelah sejenak kita biarkan, kita berikan lagi, kita biarkan lagi 3 kali Mbak ya. Setelah ketiga kali atau keempat kalinya baru kita mulai proses pembukaan Mbak, itu lebih mudah nanti bukanya. Tapi lebih bagus Mbak itu pakai spiritus ya, pakai spiritus lebih enak karena daya resapnya itu cepat begitu. Spiritus bisa meresap sampai ke dalam, tapi kalau thinner bisa tapi prosesnya itu lambat Mbak. Nah di sini kan seharusnya saya diamkan dulu ya, saya tidak mengikuti prosedur yang saya buat karena saya pikir untuk tutorial juga tidak bisa juga terlalu lama ya, takutnya video durasi terlalu panjang. Jadi alangkah baiknya jika sudah habis diberikan begini thinner tuh ulangi sampai 2-3 kali. Taruh terus ditunggu sesaat, taruh tunggu sesaat, nanti akan mudah terlepas Mbak. Kalau seperti saya itu kan langsung ya, seperti ini saya ini langsung, itu jangan ditiru karena ini untuk tutorial ya, untuk tutorial yang mana nanti takutnya durasinya panjang Mbak. Kalau saya pause, kita pause dulu nanti dikira wak, jadi saya langsung kerjakan ini tanpa menunggu ya, bisa dilihat ya. Saya menggunakan silet di sini. Untuk metode pembongkaran LCD untuk di hari creativity ada banyak cara ya, ada yang menggunakan setrika, ada yang seperti berikut. Banyak cara ya, itu tergantung selera, yang penting hati-hati. Cuma kalau OLED saya biasa kadang menggunakan silet Mbak. Kalau LCD nya OLED itu kan kuat Mbak, jadi cairan itu tidak masuk ke layar, maksudnya lemnya itu kuat begitu loh Mbak. Nah harus hati-hati ya, barangkali LCD nya masih bagus mau dipakai untuk ngetes kalau dibelikan sama kita ya untuk beliau. Tapi kalau ini kan sudah rusak Mbak ya, sudah tadi di awal video sudah dilihat ya. Setelah itu saya menggunakan plastik tipis Mbak. Dan perlu kita tahu Mbak, tadi siang juga saya alami ya, ada yang datang Oppo. Untuk Oppo, Vivo cenderung lemnya yang di tengah itu kurang Mbak ya, bukan kurang, tidak ada ya. Jadi cenderung kadang-kadang walaupun baru, walaupun belum pernah dibuka, kadang-kadang kalau pemakaian dari si user itu lama, dalam arti begini, posisi HP panas tetap dipakai, itu biasanya kadang-kadang mengangkat LCD nya Mbak ya, walaupun lem pabrikan itu terangkat. Jadi buat sahabat dan Mbak semua, jika memakai handphonenya hangat atau panas, lebih bagusnya kalau mungkin tidak penting, telepon penting atau apa, diberhentikan dahulu, didinginkan dahulu ya, dingin baru dipakai lagi. Kalau tidak ya ditaruh di atas kipas supaya dingin baru dipakai lagi ya, supaya tidak terangkat LCD nya. Kalau Samsung, apakah Samsung juga begitu? Ada yang begitu Mbak, ada yang cuma lem pinggir, ada yang lem tengah, yang di tengah ada lemnya. Contoh ini A20 ini termasuk kuat ya, dia ada lem tengah. Tapi ada juga saya temui Mbak di beberapa tipe yang tengah itu tidak ada lemnya Mbak. Kita lepas perlahan Mbak, di sini saya tidak percepat untuk video ya, sebagai pembuktian cara buka menggunakan silet dan plastik, caranya seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa bermanfaat buat sahabat dan Mbak semua yang barangkali mau mengganti LCD di rumah secara sendiri ya, tanpa perlu ke counter. Lah nanti kalau seri begini counternya sepi Mas, ada yang nyervis, rezeki itu sudah ada yang ngatur Mbak ya, enggak usah takut. Rezeki tidak akan tertukar Mbak ya, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, sambil lalu buat sahabat dan Mbak semua yang belum subscribe, yang mau berlangganan gratis untuk video-video terbaru dan notifikasi video-video terbaru dan tips trik dari Diary Creativity, monggo di nyalakan tombol lonceng dan di subscribe Mbak ya, di subscribe dulu baru nyalakan tombol lonceng Mbak ya. Alasannya apa? Supaya nanti video-video terbaru nongol Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, lanjut pemasangan LCD, pengeliman LCD ya. Video saya sedikit percepat ya karena tidak terlalu sulit ya untuk pemasangan. Yang susah itu pembongkaran Mbak ya, kira-kira seperti itu Mbak. Dilihat seperti video Mbak ya untuk cara pasangnya. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat
dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.